Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amilus Solihah, mahasiswa PKPI IAIN Kudus semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah layanan bimbingan klasikal yang akan membahas mengenai manajemen waktu di era COVID-19. Namun, sebelum masuk pada materi inti, saya akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu. Selamat menonton. Kenapa? Telat ikut ujian? Kok bisa? Itu gara-gara tadi. Tuh pisang. Tuh cewek. Sama tadi tuh liftnya. Yakin? Bukan karena semalam. Semalam sih gue BBM-an, terus main game, dan browsing. Nah tapi gue kemarin juga ngerjain tugas tuh sampai jadi. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai
Subuh. Iya juga ya. Harusnya gue. Nah, setelah menonton video tadi, apa sih yang dapat kita ambil? Nah, sangat betul sekali. Yang dapat kita ambil dari video tadi yaitu mengenai pentingnya manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu, udah pada tahu nggak sih apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu merupakan suatu kemampuan untuk mengalokasikan atau menempatkan waktu sesuai dengan tujuan yang akan kita capai, di mana di situ kita dilatih untuk mendisiplinkan diri dalam memilah ataupun menyusun sebuah kegiatan sesuai dengan tingkat kepentingannya. Pengertian lain mengatakan bahwa manajemen waktu merupakan sebuah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan terhadap waktu sehingga waktu tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Karena waktu merupakan salah satu sumber daya yang harus dikelola secara efektif dan efisien guna untuk menunjang suatu kegiatan atau aktivitas. Nah, selanjutnya tentang COVID-19. Pasti kalian semua sudah tahu kan apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan suatu virus yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan dan sedang menjadi banyak perbincangan di semua negara. Meskipun virus ini tidak terlihat, akan tetapi kita harus tetap waspada untuk mencegah penularan virus ini dengan cara seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak atau yang sering disebut dengan social distancing. Namun selain itu, sempat beberapa bulan kemarin kita dianjurkan untuk berkegiatan di dalam rumah, sehingga dalam mengerjakan kegiatan sehari-hari terkadang kita merasa kurangnya waktu karena harus membagi antara kegiatan rumah serta kegiatan kerja atau sekolah yang dilakukan di rumah. Nah, menurut sebagian orang, dalam waktu 24 jam mereka memiliki banyak waktu untuk mengerjakan banyak kegiatan dalam satu hari. Akan tetapi, sebagian orang pula juga berpendapat bahwa 24 jam merupakan waktu yang relatif singkat untuk mengerjakan banyak kegiatan dalam satu hari tersebut. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih cara memanajemen waktu agar dalam satu hari atau 24 jam kita dapat mengerjakan semua aktivitas dengan baik, sehingga meskipun kita berada di rumah kita tetap produktif. Quran Surat Al-Asr, Allah berfirman yang artinya, demi masa sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati dalam menetapi ketaatan dan nasihat menasehati untuk menetapi kesabaran. Di pengertian ayat tadi dijelaskan bahwa manusia benar-benar dalam kerugian apabila mereka tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Nah, dalam menyikapi masa pandemi COVID ini, banyak mahasiswa, peserta didik maupun pekerja yang harus melakukan kegiatan di rumah. Menyikapi masa pandemi COVID saat ini, terkhususnya bagi peserta didik dan mahasiswa, mereka diharuskan
mengikuti pembelajaran dari rumah atau yang sering disebut dengan daring, sehingga mereka diwajibkan untuk bisa membagi waktu dengan baik agar mereka dapat mengerjakan kegiatan rumah serta mengerjakan kegiatan sekolah dengan baik. Sistem belajar di rumah atau daring ini terkadang membuat mahasiswa maupun peserta didik merasa kewalahan dalam mengerjakan tugas karena tidak sedikit yang selalu menunda-nunda pekerjaan mereka sehingga menyebabkan tugas yang diberikan semakin banyak dan menumpuk. Nah, untuk mengurangi resiko dari hal tersebut, maka kita diharuskan untuk menyusun atau membuat jadwal waktu belajar maupun kegiatan di rumah setiap harinya. Dalam hal ini, manajemen waktu sangat diperlukan dan dibutuhkan agar para mahasiswa dan peserta didik dapat memanfaatkan waktu di rumah secara efektif dan efisien. Dalam menyusun manajemen waktu kali ini, saya menggunakan konsep matriks oleh Stephen Covey, di mana di dalamnya terdapat 4 kuadran. Kuadran pertama yaitu penting dan mendesak, yang kedua ada penting dan tidak mendesak, yang ketiga tidak penting dan mendesak, dan yang keempat tidak penting dan tidak mendesak, di mana dalam kuadran 1 terdapat penting dan mendesak, seperti contohnya mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan keesokan harinya. Yang kedua, penting dan tidak mendesak, contohnya seperti olahraga yang sudah terjadwal setiap harinya. Yang ketiga, tidak penting namun mendesak, contohnya seperti menerima tamu. Dan yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak, contohnya yaitu menonton TV. Dalam konsep matriks yang sudah saya sampaikan tadi, dapat kita jadikan sebagai acuan dalam memanajemen waktu atau menyusun jadwal sesuai dengan kepentingan dari kegiatan yang akan kita jalankan kesehariannya. Karena dari awal sudah dijelaskan bahwa manajemen waktu itu sangat penting agar waktu yang kita punyai dapat berjalan secara efektif dan efisien. Apabila kita dapat menjalankan manajemen waktu dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, maka manajemen waktu itu sendiri akan memberikan dampak atau manfaat bagi diri kita sendiri, diantaranya yaitu kita dapat meningkatkan keteraturan hidup dan disiplin diri. Yang selanjutnya kita dapat meningkatkan kualitas kehidupan kita. Yang selanjutnya kita dapat mengerjakan kegiatan lebih banyak dan kita juga akan lebih produktif dalam kegiatan sehari-hari kita. Setelah saya menyampaikan mengenai pentingnya manajemen waktu dan bagaimana cara memanajemen waktu untuk selanjutnya, yaitu tahap tindak lanjut di mana para penonton dapat mengaplikasikan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membandingkan antara di mana kita sebelum memanajemen waktu dan sesudah memanajemen waktu. Pasti hasilnya akan berbeda dengan di mana kita sebelum memanajemen waktu dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi semua para penonton yang sudah menonton video kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.